Ciri-ciri pasangan Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Pernah nggak sih kamu merasa lelah secara emosional dalam sebuah hubungan, tapi setiap kali kamu mencoba bicara, justru kamu yang disalahkan? Kamu merasa selalu kurang, selalu salah, dan perlahan kehilangan dirimu sendiri. Jika iya, bisa jadi kamu sedang berhubungan dengan pasangan yang memiliki kecenderungan NPD. Nah, kali ini, kita akan membahas ciri-ciri pasangan NPD secara mendalam, bukan untuk menghakimi, tapi agar kamu bisa lebih sadar, lebih waspada, dan lebih melindungi dirimu sendiri. Berikut adalah ciri-ciri pasanganmu seorang NPD. 1. Selalu ingin menjadi pusat perhatian. Pasangan dengan kecenderungan NPD, Narcissistic Personality Disorder, seringkali menunjukkan satu ciri yang paling menonjol, yaitu selalu ingin menjadi pusat perhatian. Dalam hubungan, ia ingin semua fokus tertuju padanya. Cerita harus tentang dirinya, masalahnya yang paling berat, prestasinya yang paling hebat, dan emosinya yang paling penting. Ketika kamu berbicara tentang perasaanmu, pembicaraan akan segera dibelokkan kembali ke dirinya, atau bahkan diremehkan. Ia haus validasi, pujian, dan pengakuan, namun jarang memberi ruang yang sama untuk pasangan. Jika perhatianmu teralihkan pada orang lain, ia bisa merasa terancam, cemburu berlebihan, atau membuat drama agar sorotan kembali padanya. Perlahan, kamu dibuat merasa bersalah hanya karena tidak selalu tersedia, hingga tanpa sadar kebutuhan dan keberadaanmu tenggelam di balik egonya yang tak pernah puas. 2. Haus validasi dan pujian. Pasangan NPD sangat bergantung pada pengakuan. Dia ingin selalu dipuji, dikagumi, dan dianggap paling benar, paling hebat, atau paling berkorban, bahkan dalam hal-hal kecil. Ketika tidak mendapatkan pujian, sikapnya bisa berubah dingin, mudah tersinggung, meremehkan, atau membuat pasangannya merasa bersalah. Ia sering memancing pujian lewat cerita berlebihan, playing victim, atau membandingkan diri dengan orang lain agar terlihat lebih unggul. Yang berbahaya adalah ketika pasangan dijadikan sumber validasi terus-menerus, harus selalu menguatkan egonya, sementara perasaan dan kebutuhan pasangannya sendiri diabaikan. Saat kamu lelah, mereka bilang kamu lebay. Saat kamu berprestasi, mereka mengecilkannya. Lama-kelamaan, kamu akan merasa tidak pernah cukup baik. Hubungan pun terasa melelahkan, karena cinta berubah menjadi tuntutan untuk terus mengagungkan satu pihak, bukan saling menghargai dan bertumbuh bersama. 3. Minim empati. Salah satu ciri paling menyakitkan dari pasangan NPD adalah kurangnya empati. Mereka sulit memahami perasaan orang lain atau perasaan pasangannya, terutama jika itu tidak menguntungkan mereka. Mereka cenderung mengabaikan emosi orang lain, meremehkan kesedihan, dan menganggap masalah pasangan sebagai hal yang berlebihan atau tidak penting, selama itu tidak menyangkut kepentingan dirinya sendiri. Saat pasangan terluka, alih-alih mendengarkan, mereka justru menyalahkan, memutarbalikkan fakta, atau membuat korban merasa terlalu sensitif. Hubungan pun terasa dingin dan melelahkan, karena empati hanya muncul ketika menguntungkan mereka, sementara kebutuhan emosional pasangan terus diabaikan, perlahan mengikis rasa aman, harga diri, dan kebahagiaan dalam hubungan. 4. Manipulatif dan suka playing victim. Pasangan dengan NPD, Narcissistic Personality Disorder, seringkali terlihat manipulatif dan gemar playing victim, di mana mereka memutarbalikkan fakta demi menjaga citra diri dan mengendalikan pasangannya. Mereka ahli membuat kamu merasa bersalah atas hal yang sebenarnya bukan kesalahanmu, menggunakan kalimat seperti "aku begini karena kamu" atau "aku tersakiti oleh sikapmu", padahal merekalah yang memicu konflik sejak awal. Saat ditegur, mereka jarang bertanggung jawab, justru mengubah posisi seolah-olah merekalah korban yang paling menderita. Sementara kamu dicap egois, tidak peka, atau kejam. Perlahan tapi pasti, pola ini menguras emosi, membuatmu ragu pada perasaan sendiri, dan terjebak dalam siklus pembelaan tanpa akhir. Jika kamu merasa selalu harus mengalah, meminta maaf, dan menenangkan pasangan meski hatimu sendiri terluka, bisa jadi ini bukan hubungan sehat, melainkan bentuk manipulasi emosional yang dibungkus dengan drama korban. 5. Tidak pernah mau mengakui kesalahan. Dalam hubungan dengan pasangan NPD, meminta maaf adalah hal yang langka. Jikapun mereka melakukannya,
biasanya tidak tulus atau disertai pembenaran. Dalam setiap konflik, mereka akan selalu memutarbalikkan fakta, mencari kambing hitam, bahkan membuat pasangannya merasa bersalah atas sesuatu yang jelas bukan tanggung jawabnya. Karena bagi mereka mengakui kesalahan sama saja dengan meruntuhkan citra diri yang ingin selalu terlihat sempurna. Saat ditegur, mereka justru menyerang balik, meremehkan perasaan pasangan, atau memainkan peran sebagai korban agar posisi mereka tetap dominan, sehingga perlahan pasangan mulai ragu pada persepsinya sendiri. Merasa berlebihan, dan kehilangan kepercayaan diri. Inilah yang membuat hubungan dengan pasangan NPD terasa melelahkan dan tidak sehat, karena dialog yang seharusnya menjadi jalan keluar justru berubah menjadi arena pembenaran diri tanpa akhir, di mana kebenaran selalu berpihak pada mereka dan kesalahan tidak pernah benar-benar diakui. 6. Controlling tapi terselubung. Pasangan dengan NPD, Narcissistic Personality Disorder, seringkali terlihat perhatian dan peduli di awal, tetapi tanpa disadari mereka menjalankan kontrol yang terselubung. Mereka tidak melarang secara langsung, melainkan membungkus kendali dengan kalimat manis, rasa bersalah, dan logika yang dipelintir, seolah semua demi kebaikanmu. Mereka bisa berkata, "Aku cuma khawatir," tapi di balik itu ada keinginan mengatur pergaulanmu, keputusanmu, bahkan caramu berpikir. Setiap pilihan yang tidak sesuai keinginannya dibuat rasa salah, egois, atau tidak tahu diri, hingga kamu perlahan kehilangan kepercayaan pada penilaian sendiri. Kontrol ini semakin kuat karena disamarkan sebagai cinta, perlindungan, dan pengorbanan, padahal tujuannya satu yaitu memastikan kamu tetap bergantung, mudah diarahkan, dan tidak pernah benar-benar bebas menjadi dirimu sendiri. 7. Membuat kamu kehilangan jati diri. Pasangan dengan ciri NPD, Narcissistic Personality Disorder, seringkali tidak menghancurkanmu secara frontal, tapi perlahan membuatmu kehilangan jati diri tanpa kamu sadari. Awalnya kamu dibuat merasa istimewa, dicintai berlebihan, dan seolah menjadi pusat dunianya, sampai akhirnya semua berubah. Pendapatmu mulai dianggap tidak penting, perasaanmu diremehkan, batasanmu dilanggar, dan kamu terus disalahkan atas hal-hal yang bahkan bukan kesalahanmu. Kamu dipaksa menyesuaikan diri demi menghindari konflik. Mulai meragukan pikiran sendiri, meminta maaf atas hal-hal kecil, dan merasa bersalah hanya karena menjadi diri sendiri. Perlahan kamu berhenti melakukan hal yang kamu sukai, menjauh dari orang-orang yang mendukungmu, dan hidupmu berputar hanya untuk menyenangkan dia. Inilah tanda paling berbahaya dari pasangan NPD, bukan saat mereka marah atau menyakiti secara verbal, tapi ketika kamu sadar bahwa versi dirimu yang dulu percaya diri, berani, dan bahagia sudah menghilang. Digantikan oleh sosok yang selalu ragu, takut, dan merasa tidak pernah cukup. 8. Cinta di awal yang terlalu intens. Cinta di awal yang terlalu intens seringkali terasa seperti mimpi indah, perhatian berlebihan, pujian tanpa henti, janji masa depan yang cepat, dan sikap seolah kamu adalah satu-satunya orang terpenting di dunia. Namun justru disinilah salah satu ciri pasangan dengan kecenderungan NPD mulai terlihat, karena intensitas itu bukan lahir dari ketulusan, melainkan dari kebutuhan untuk mengikat emosi dan mengendalikan. Mereka membuatmu merasa spesial dengan love bombing karena mereka ingin serba cepat dalam hubungan, mudah mengatakan cinta, posesif atas waktumu, dan menuntut balasan perhatian yang sama besarnya hingga tanpa sadar kamu kehilangan ruang untuk diri sendiri. Dan saat kamu mulai lelah atau menjaga batasanmu, sikap manis itu perlahan berubah menjadi dingin, menyalahkan, atau meremehkan seolah-olah cintamu tak pernah cukup. Padahal sejak awal hubungan ini lebih tentang memenuhi ego dan kebutuhan validasi mereka, bukan tentang membangun cinta yang sehat dan seimbang. 9. Hubungan terasa melelahkan tapi sulit ditinggalkan. Hubungan terasa melelahkan tapi sulit ditinggalkan seringkali menjadi ciri khas saat kamu berhadapan dengan pasangan yang memiliki kecenderungan NPD karena di awal hubungan mereka mampu tampil sangat menawan, penuh perhatian, dan membuatmu merasa istimewa. Namun seiring waktu hubungan berubah menjadi medan emosional yang menguras energi di mana kamu terus berusaha menyenangkan pasangan, merasa bersalah tanpa alasan jelas, kebutuhan dan perasaanmu diabaikan, serta kritik dan manipulasi emosional menjadi hal yang dianggap wajar. Sementara kamu tetap bertahan bukan karena bahagia, melainkan karena takut kehilangan, merasa tidak berharga tanpa dirinya. Atau berharap pasangan akan kembali seperti di awal hubungan,
sehingga ikatan ini terasa seperti lingkaran lelah yang berulang. Sakit, berharap, kecewa, lalu bertahan lagi dan perlahan membuatmu ragu pada diri sendiri. Hubungan yang sehat seharusnya memberi rasa aman, bukan rasa lelah yang terus dipertahankan. 10. Kamu selalu disalahkan atas reaksi, bukan luka. Kamu pernah berada di posisi di mana setiap kali kamu bereaksi, justru kamulah yang disalahkan. Mereka jarang, bahkan hampir tidak pernah, mengakui luka yang mereka sebabkan. Saat kata-kata mereka menyakitimu, saat sikap mereka merendahkan atau mengabaikan perasaanmu, fokusnya selalu diputar, bukan pada apa yang mereka lakukan, tapi bagaimana kamu bereaksi. Kamu dibilang terlalu sensitif, lebay, drama, atau tidak dewasa, seolah-olah emosimu adalah masalah utamanya. Padahal reaksi itu lahir dari luka yang terus diulang, dari batasan yang dilanggar berkali-kali. Pasangan NPD pandai memainkan peran sebagai korban, membuatmu ragu pada perasaan sendiri hingga perlahan kamu belajar untuk memendam sakit dan malah merasa bersalah karena bereaksi. Jika kamu terus diminta mengontrol reaksi, tapi luka yang sama tak pernah berhenti terjadi, mungkin masalahnya bukan pada caramu bereaksi, melainkan pada orang yang terus melukaimu tanpa mau bertanggung jawab. Jika kamu merasa sangat relate dengan ciri-ciri di atas, ini bukan berarti kamu lemah. Justru sebaliknya, kamu adalah orang yang terlalu kuat hingga bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Mengenali ciri-ciri pasangan NPD bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Hubungan yang sehat tidak membuatmu kehilangan harga diri, tidak membuatmu terus merasa salah, dan tidak memaksamu mengorbankan kebahagiaan demi ego orang lain. Terima kasih sudah menonton.